seorang pemimpin berani. Yes. Seorang pemimpin berani buat keputusan yang sulit. Nah, keputusan yang sulit termasuk keputusan yang tidak populer, betul? Keputusan yang sulit itu termasuk keputusan yang tidak populer. Nah, kalau keputusan yang populer, nggak perlu apa-apa, orang suka. Keputusan yang sulit, itu perlu kita lakukan dua hal loh. Buat keputusan yang sulit, yang kita tahu banyak orang akan terdampak. Okay? Dan kedua, mengkomunikasikan keputusan yang sulit ini kepada korban-korbannya. Itu lebih susah lagi. Nah, itu pun termasuk mencakup tanggung jawabnya. Teman-teman, bagaimana kita bisa pimpin tim dalam kondisi yang sulit ini kalau tidak ada pengorbanan? Kalau tidak ada pengorbanan. Bahkan bagaimana bisa selamat kalau bukan tidak ada pengorbanan, kalau tidak ada korbannya. Demi nggak rela 2 orang jadi korban, seluruh kapal tenggelam. Itu bijaksana. Betul kan? Untuk 2 orang itu nggak populer banget. Tapi demi selamatkan 18 orang yang lain, populer kok. Betul kan? Ya kan? So, you have to look at the big picture, betul? Ya, harus buat keputusan yang tidak populer. Sulit, tidak populer, pahit. Orang akan sebel sama kita. Apa boleh buat? Itulah tugas Anda. Lu digajiin untuk yang gini-ginian. Oke? Lu digajiin untuk gini-ginian. Ya. Dan ini dari Jack Welch. Kita belajar orang-orang hebat semua. Ya. Jack Welch sebagai CEO terhebat di abad 20. Ya. Dari seluruh dunia loh. Dia CEO yang terhebat di abad 20. Dalam bukunya Jack Straight from the Gut, ada satu pesan dari dia. Oke, ini pesannya. Menghadapi kenyataan. Ini leadership. Menghadapi kenyataan. Ini kalimatnya. Seni memimpin ujung-ujung satu hal. Ya, the art of leading comes down to one thing. Seni memimpin ujung-ujung satu hal, yaitu menghadapi kenyataan. Dan kemudian bertindak secara tegas dan cepat atas kenyataan tersebut. Oke, saya jabarkan, saya bedakan kalimat ini. Berarti urutannya adalah menghadapi kenyataan dulu. Jujur dengan diri sendiri, jangan bohong. Menghadapi kenyataan. Menghadapi keadaan yang pahit, sesungguhnya apa sih masalahnya? Atas kenyataan ini yang tidak ada bohongnya, barulah buat keputusan dan bertindak. Oke, dan bertindak. Itu kan ya. Jadi teman-teman, buat keputusan dan bertindak atas kenyataan. Nah, kalau kita tidak menghadapi kenyataan, namun buat keputusan dan suruh orang bertindak, berarti itu keputusan dan tindakan atas tidak nyata, berarti pembohongan atau penghayalan, betul? Kalau buat keputusan dan tindakan atas pembohongan dan penghayalan, mana bisa selesaikan masalah? Malah kita mensia-siakan tenaga dan upaya anak buah kita, betul? Karena kita enggan, malu, takut menghadapi kenyataan. Maka nomor 1 dari pemimpin adalah satu, menghadapi kenyataan dulu. Atas kenyataan ini baru lu mikir, betul kan? Nah, oke, keren. Ya, maka dia sebagai pimpin dipilih sebagai pemimpin yang hebat. Ini Jack Welch ini di Amerika. Oke, di seberang dunia mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew almarhum. Ya, dia pemimpin yang hebat juga. Ini kalimat dia. If things go wrong, do not sweep them aside.
Kita bahas kalimat ini dulu. Kalau mau catat silakan. Jika ada sesuatu yang tidak beres, jangan sapu ke bawah karpet. Jangan sembunyi masalahnya. Jangan pura-pura nggak ada. Lu jangan bohongi diri sendiri dong. Confront the problems. Menghadapi masalahnya. Jangan sembunyi masalah di bawah karpet. Menghadapi masalahnya. Bongkar sampai akar dari masalahnya. Bongkar sampai akar dari masalahnya. Bergulat dengan masalahnya. Bergulat dengan solusi. Oke? Kejar sukses jangka panjang. Kejar sukses jangka panjang. Jangan menghiraukan kritikan sesaat. Jangan menghiraukan kritikan sesaat. Kenapa? Karena kalau Anda mau selesaikan masalah sampai ke akarnya, pasti ada keputusan yang tidak populer. Dan kalau ada keputusan yang tidak populer, pasti ada kritiknya. Abaikan aja. Kenapa? You lagi kejar sukses jangka panjang. Itulah leader. Oke. Nggak enak semua teman-teman. Jujur, nggak enak semua, betul kan? Tapi inilah orang-orang hebat. Oke, yes. Malam ini saya harap bukan hanya kasih kita sharing. Tapi saya harap Anda dapat inspirasi. Oke, dan apa bedanya antara motivasi dan inspirasi? Ayo. Oke. Nah, apa bedanya antara motivasi dan inspirasi? Gini, kalau saya memotivasi Anda dan saya berhasil dan Anda termotivasi, Anda akan bilang, saya akan lakukan ini, saya akan lebih giat, saya akan lebih rajin, saya akan mau capai target, karena saya telah motivasi Anda. Anda sudah on fire. Anda bilang, saya mau lakukan ini, mau lakukan ini, mau lakukan ini, mau lakukan ini. Berarti hasil dari motivasi adalah Anda mau take action. Betul ya? Karena sudah membara-bara. You want to take action untuk capai hasil. Tapi kalau Anda terinspirasi oleh 5 orang yang Anda kagumi, entah Bung Karno, Jokowi, Bill Gates, Barack Obama, Nelson Mandela, kalau kita sudah terinspirasi, kita bilang, saya mau menjadi orang seperti itu. Saya mau menjadi orang seperti itu. Beda motivasi dan inspirasi. Motivasi saya mau lakukan. Tapi inspirasi saya mau menjadi orang seperti itu. Oke? Jadi orang akan terinspirasi dari contoh. Termotivasi belum tentu dari contoh. Termotivasi dari omongan. Saya semangatin Anda, saya kata, wah, omongan saya arahkan, bangkitkan Anda termotivasi. Tetapi Anda akan terinspirasi jadi contoh, dari contoh. Anda lihat orang tua Anda kerja begitu keras, Anda terinspirasi. Anda lihat orang tua Anda begitu jujur, Anda terinspirasi. Betul kan ya? Malu, orang tua begitu rajin, kita malas tidur-tiduran, malu. Betul ya? Jadi saya mau menjadi orang yang lebih rajin, lebih bisa diandalkan, lebih bisa bertanggung jawab. Lihat, papa saya sekolah nggak tinggi aja, orang ini hebat banget. Betul kan ya? Kita terinspirasi. Jadi, kalau Anda adalah seorang leader, anak buah Anda akan terinspirasi bukan dari omongan Anda, tetapi dari tindakan Anda. Tapi kalau Anda manajer, Anda mau mereka capai target, lu motivasi dah setengah mati. Semangatin. Oke, itu motivasi. Tapi kalau Anda lakukan tanpa banyak ngomong, anak buah Anda terganggu. Gila, hebat. Gue mau kayak dia deh. Gila, gue mau kayak dia deh. Mau malas aja malu. Anda sudah menginspirasi orang. You see the difference? Motivation sesaat. Inspirasi life changing. Motivation sesaat.
inspirasi life-changing. So, as a father, as a mother, are you only motivating your children? Or are you inspiring them from your actions? Let's not talk about our employees. Talk about us as father and mothers. Are you an inspiration to your children? Okay? Walk the talk. In fact, walk, no need to talk. Okay, walk. Just do it. No need to talk. Your children will watch. Okay. Ada satu quote yang menarik sekali. Saya tidak takut kalau anak saya nggak dengarkan omongan saya. Tapi saya takut kalau anak saya ikut contoh saya. Setuju nggak? Saya nggak takut loh kalau anak saya nggak dengar omongan saya. Tapi saya takut kalau dia ikut contoh saya dan contoh saya buruk. Betul kan? Don't worry about your children not listening to you. Worry that they watch you and they follow you. Then you are in trouble. If you set a bad example. Betul? Nah, itu inspiration ya. Oke, seru. Oke, teman-teman, silakan kasih reaction atau ketik di chat ya. Mau kasih jempol, mau kasih tepuk tangan, mau kasih hati, terserah. Oke, apakah yang kita bahas sejauh ini bermanfaat buat Anda? Silakan bermanfaat. Enggak, oke ya. Mau ngomong leadership atau apa, terserah dah. Pokoknya ini prinsip-prinsipnya. Oke, thank you ya. Thank you untuk Anda. Thank you so much. Ya, untuk yang reaction di layar maupun jempol-jempol, ada yang kasih hati lagi. Thank you, ada yang inspiration. Thank you so much. Ya, okay, good. Let's move forward. That's why we have something like that. Okay, that's why we have something like that. Ya, and I have to thank Lions Club for this. Okay, right? Maka kalau ada kesempatan untuk kayak gini, saya selalu terima, sebisa mungkin terima. Ya, karena ini orang-orang baik semua. Okay, leaders don't give up easily. Dan karena kita tidak give up, kita jadi contoh teladan kan? Ya, gampang nggak? Nggak gampang. Namanya manusia darah daging, kadang-kadang frustasi. Oke, nah ini kita skip ini ya. Nah ini dari Lee Kuan Yew lagi. I am very determined. If I decide that something is worth doing, then I will put my heart and soul into it. Kita bahas ini dulu ya. Saya orangnya sangat bertekad. Ya, sangat bertekad. Jika saya telah memutuskan bahwa sesuatu itu layak dikerjakan. Apa yang layak dikerjakan? Layak yang dikerjakan adalah sesuatu yang akan bawa tim saya, negara saya, sukses dalam jangka panjang. Jika saya memutuskan bahwa sesuatu itu layak dikerjakan karena berdampak positif terhadap banyak orang untuk jangka panjang, maka saya akan curahkan seluruh hati dan jiwa saya untuk mengerjakan ini. Oke, ini kalimat pertama nih. Nggak tanggung-tanggung ya, all out ya, hati dan jiwa loh, dikerjakan. The whole ground can be against me. Maksudnya semua orang di bawah saya bisa beda pendapat dan menantang saya. Against me, menantang saya. Namun jika saya tahu bahwa ini hal yang benar, oke, nggak populer nggak apa-apa, benar, saya akan lakukan. Yang dimaksud benar apa? Berdampak besar kepada banyak orang untuk jangka panjang. Itu benar. Jika saya tahu itu benar, saya akan lakukan. Walaupun semua orang nggak suka, terserah. Itulah tugas seorang pemimpin. Itulah tugas seorang pemimpin. Buset, saya baca kalimat ini aja, saya sampai terinspirasi. Pesan Singapura Maju. Ada seorang Perdana Menteri kayak gini ya. Pikirin dampak jangka panjang untuk negara. Orang nggak suka saya, terserah. Dan dia ada satu kalimat yang keren banget. Saya jadi seorang pemimpin di negara ini bukan karena saya mau cari popularitas. Kalau saya mau cari popularitas, saya akan di show business. Saya akan jadi aktor, saya akan jadi penyanyi, saya akan jadi artis, saya akan jadi pelawak. Saya jalankan tugas ini bukan mencari popularitas. Dengar kalimat ini. Kalian suka atau tidak suka dengan keputusan saya, bukan urusan saya.
Gila nggak dia ngomong gitu? Kalian suka atau tidak suka? Dia ngomong kepada rakyat Singapura. Kalian suka atau tidak suka dengan keputusan saya, bukan urusan saya. Itu urusan kalian. Lu suka urusan lu nggak suka urusan lu. Betul kan? Gua buat keputusan. Lu mau terima nggak mau terima, terserah. Jadi, kalian terima atau nggak terima, nggak ada urusan buat saya. Saya nggak pikirin. Yang saya pikirkan dan utamakan adalah suatu hari ketika saya sudah tidak ada, cucu-cucu kita masih sejahtera. Dan mereka bisa bilang, untung 50 tahun yang lalu pemerintah buat kebijakan itu. Sampai hari ini kami sejahtera. Itu yang gue pikirin. Lu suka nggak suka, bodo amat. Keren nggak pemimpin kayak gitu? Suka nggak suka, bodo amat. Oke? Saya tidak bekerja di sini untuk buat lu happy. Saya kerja di sini untuk buat keputusan yang benar. Gimana tidak respect orang seperti itu? Lo nggak suka dia sih, sebel banget sama dia, tapi lo respect. Betul kan? Sebel sama dia, lo respect. Dan kita bisa percaya orang kayak gini. Kenapa? Dia tidak utamakan kepentingan diri sendiri. Kalau dia utamakan kepentingan diri sendiri, dia cari muka. Buat keputusan yang membahagiakan orang supaya orang suka dia. Susah trust orang kayak gitu mah. Tapi dia berani buat keputusan yang pahit supaya dia tidak disukai. Demi jangka panjang, demi dampak banyak orang. Itu orang bisa kita trust loh. Orang bisa kita trust loh. Nah, teman-teman, di trust dan disukai beda loh ceritanya. Lu mau disukai tapi mau di trust. Susah. Susah. Betul kan? Nah, oke. Jadi ini berikan Anda arahan atau pakem lah. Sekali-sekali Anda harus buat keputusan yang solid. Jangan lihat dari keputusan yang solidnya. Lihat dari benar atau tidak. Oke? Kalau benar orang lain nggak suka, apa boleh buat. Dan kalau benar atasan Anda nggak suka, nah itu ada dua pilihan. Satu, jelasin kepada atasan. Ya, atau dua, kalau Anda tidak bisa lawan hati nurani Anda, pindah kapal. Pindah kapal. Lu nggak rugi, perusahaan yang rugi. Oke, orang jujur dikit susah cari. Orang jujur susah cari. Oke, ya. Next. Ya. Seru. Apalagi kita bahas. Nah, ini penerus dari si Jack Welch tadi, CEO GE, Jeff Immelt namanya. Dan dia bilang, ada videonya sih, cuma udah nggak salah. You have to have the courage to walk through the field by yourself. You are not going to be loved every day. Saya suka banget dengan kalimat ini. Anda harus punya keberanian untuk sekali-sekali jalan di medan itu sendirian. Kadang-kadang nggak ada orang support Anda. Kadang-kadang lu harus buat keputusan yang solid dan lu harus menghadapinya semua sendirian. Dan kalimat kedua, nggak setiap hari lu akan dicintai. Tuh, sebagai CEO, oke, you harus berani buat keputusan sendiri. Orang nggak suka sama lo, tetap lo harus jalankan. Dan jujur kata, you nggak akan disayangi setiap hari lah. Ada hari-hari tertentu ban lu kempes, betul kan? Ada hari-hari tertentu mobil lu dicoret orang. Ada hari-hari tertentu lu ke kantin semua orang diam karena semua orang lagi omongin di belakang lo. Betul kan? Itulah. Itu Top Gun leader. Ngomong si gambar, prakteknya setengah mati loh. Praktek setengah mati. Oke? Tetapi setelah sudah selesai, menoleh ke belakang, orang respect Anda seumur hidup. Orang respect Anda seumur hidup. Waktu dijalanin, sebel, susah, berat, pengen nyerah. Tapi kalau sudah selesai, lihat ke belakang, buset orang ini keren. Betul kan? Buset orang ini keren. Nah gitu. Oke.
Ngomong sih gampang. Sekali lagi, prakteknya gampang. Maka Top Gun. Oke, Top Gun leadership. Ya. Nah, dalam satu sisi begitu, tapi dalam sisi lain, leader bisa menunjukkan kelembutannya. Oke, bukan lembek ya, tapi kelembutan. Leaders give encouragement. Pada saat anak buah sudah berusaha, tapi tidak kunjung berhasil, boleh dong encourage, kasih semangat. Oke, tuh. Oke, ini dari John Maxwell. If you are a leader, you should never forget that everyone needs encouragement. Okay? If you are a leader, you should never forget that everyone needs encouragement. Ya. Termasuk putra-putri Anda loh. Kadang-kadang dia berusaha keras, tapi nilainya buruk. Tambah diomelin, tambah ditekan, tidak menyelamatkan masalah. Oke, ini encouragement. Saya masih ingat, anak saya nomor 3, dari SD kelas 4, nilai matematikanya udah jelek banget. Oke, nilai matematika jelek, ya kita bimbing, ya udah oke. Sampai SMP, ya masih jelek. Tapi SMP tambah jelek. Tambah jelek, karena matematika tambah sulit kan, tambah jelek. Jadi dari SMP kelas 1, nilai matematikanya merah terus. Oke, dan saya ya khawatir, sedih, ya. Tapi saya nggak kecewa, saya nggak marah. Kenapa? Karena saya bangga. Loh, kok bangga? Persis kayak bapaknya. Persis kayak bapaknya. Dulu nilai saya juga merah hancur-hancuran. Oke ya. Tapi saya bimbing dia, saya encourage dia. Saya tahu dia lakukan, dia latihan sekuat tenaga. Ulangan merah lagi. Saya lihat wajah kecewanya. Udah nggak apa-apa, udah merah-merah, udah lewat aja, nggak apa-apa. Yuk kita fokus ke ulangan berikutnya. Ya, ulangan berikutnya. Ulangan, oke, bisa. Setelah ulangan tanya, gimana? Kayaknya, Dad, kali ini saya oke. Gua juga ikut lega dong. Kali ini ikut oke. Raport keluar, merah lagi. Aduh, lihat wajahnya kecewa. Oke, dia udah oke tapi dia merah. Aduh, kecewa. Angkat lagi. SMP kelas 1, 2 kali ulangan. SMP kelas 2 kali. Dan kali ini saya sudah buat persiapan, pasti bisa. Pasti bisa. Saya lihat dia itu mestinya bisa. Ikut ulangan. Pulang tanya, gimana? Oke. Raport keluar. Merah lagi. Anak itu udah pengen nangis tuh SMP loh. Oke ya. Tapi dia nahan. Sampai akhirnya. Di SMP kelas 3. Ulangan terakhir. Nilainya biru. Nggak bagus-bagus amat, tapi pertama kali dalam sejarah hidupnya matematika biru. Ngangkat terus. Oke, encourage terus. Dia aja udah, saya aja sudah dalam hati bilang, udahlah kalau nggak sanggup nggak apa-apa lah, kasihan gua nggak tega. Oke. Tapi dia bilang, saya fight lagi. Usaha. Oke, see. You are a leader. You should never forget that everybody needs encouragement. Okay, including your own children. Ya, dan hati-hati staf Anda yang saking positifnya orangnya, masalah rumah tangga dia nggak bawa ke kantor. Tapi bagaimanapun kinerja terganggu, betul. Hati-hati. Gampang kita ngeting. Padahal cuma karyawan yang yang cerita. Yes. Gampang kita mengerti. Kalau karyawan yang cerita di rumahnya ada musibah, orang tuanya sakit, kita bisa berempati dan kita bisa ya ngerem dikit lah, nggak terlalu ngegas lah, betul kan ya? Karena dia kasih tahu. Tapi kadang-kadang karyawan nggak kasih tahu. Dia saking positifnya, saking opini urusan rumah jangan bawa ke kantor dah. Nah, karena kita nggak sadar, kita ngegas terus kan? Hati-hati, oke ya. So ingat ya, kalau kinerja turun, ya namanya manusia, ya marah sih. Tapi ya hati-hati ya, hati-hati. Oke? Aduh. Nah, ini dari Nelson Mandela. Teman-teman, malam ini Anda dapat
Pelajaran dari seluruh dunia loh, serius. Oke, be positif. Cuma Kongce aja nggak keluar. Oke ya, be positif. Ini Nelson Mandela. Dalam kondisi yang sulit ini, teman-teman, dalam kondisi yang serba tidak pasti, setiap saat perusahaan bisa gonjang-ganjing ubah kebijakan. Di depan anak buah kita, jangan pura-pura. Nggak ada yang perlu ditakutin. Sebagai atasan nggak perlu bohong. Jangan pura-pura semua fine-fine aja. Kan lu bungkusin yang manis untuk apa? Betul kan? Jangan berpura-pura nggak ada yang perlu ditakutin. Oke? Justru usulan Nelson Mandela adalah bantu mereka menerjemahkan rasa takut itu menjadi tindakan positif. Salurkan energi negatif itu menjadi tindakan positif. Karena takut, karena khawatir, hanya kita yang bisa selamatkan situasi. Ayolah kita turun tangan dan kita jalanin. Bukan nggak perlu takut, dan karena dia nggak perlu takut, dia nggak ada energi negatifnya, netral, energinya nol. Kalau energinya nol, dari mana ngegas? Betul kan? Yes. Jadi jangan pura-pura, jangan bohong. Kasih tahu mereka, ini kondisinya, ini kekhawatiran kita, ini bakalan terjadi, ini bisa terjadi, ini mungkin terjadi, tetapi ya inilah cara kita untuk lakukan supaya mencegah hal itu terjadi. Betul kan? Jadi jangan pura-pura nggak takut. Kasih tahu. Mereka cukup dewasa kok. Oke? Di sana Anda bisa lihat siapa yang bisa diandalkan, siapa nggak bisa diandalkan. Betul kan? Kasih takut dikit aja, pindah kapal, udah pergi aja. Orang ini nggak bisa diandalin. Waktu terjadi lockdown, pandemik tahun 2020, saya yakin Anda juga mengalami berbagai macam peristiwa di kantor. Saya juga demikian. Sejak saya bawa training 26 tahun, ya sampai 2020, semua training saya offline. Semua offline, di hotel lah, di perusahaan lah. Nggak pernah online, teman-teman. Nggak pernah online. Nah, dengan pandemik, semua training saya cancel. Semua training saya cancel. Zero omset. Zero omset. Ya, dan saya punya tim yang harus digajiin terus, betul kan? Jadi mau gimana? Ya udah kita duduk diskusi. Kayaknya satu-satu yang bisa jalan adalah online. Yuk kita bikin topik-topik online yang kita jalanin. Dan saya bilang kepada tim saya, terus terang saya juga nggak pernah menghadapi situasi kayak gini, kalian juga nggak pernah, ya. Tetapi apa boleh buat, kita lakukan yang di depan mata bisa kita kerjakan. Oke, moga-moga yang di depan mata ini bisa kita kerjakan cukup untuk selamatkan kita. Kalau ternyata nggak cukup atau kurang tepat, ya kita duduk sama-sama putar otak lagi lah. Pokoknya kita akan keluar dari badai ini. Oke? Karena tugas saya setiap hari saya bilang kepada orang, you harus bisa atasi masalah. Nah sekarang gua hadapi masalah, masa gua sendiri nggak bisa? Kalau gua nggak bisa keluar dari badai ini, keluar dari pandemik, saya sudah tidak berhak untuk jadi motivator. Betul kan? Jadi ini kesempatannya, lu bukti kepada diri sendiri. Selama ini lu ngomong pintar ya, ayo buktiin kepada orang lain semua. Lu bisa. Maka saya bilang kepada tim saya, yuk kita jalan sama-sama. Gua nggak tahu dah. Saya cerita kepada mereka, ya ini kondisinya, you tahu sendiri, betul. Di depan mata ini yang bisa kita kerjakan sekuat tenaga sebaik mungkin. Kalau berhasil syukur, kalau nggak berhasil kita putar otak lagi lah. Kita nggak tahu jawabannya, tapi yang kita punya adalah otak, pakai aja. Oke, itu aja kok, sederhana. Yang kita punya apa? Otak. Yang kita punya apa? Nama baik. Yang kita punya apa? Konten. Oke, yang kita punya apa? Solusi buat orang dalam kondisi sulit ini. Yuk kita jalani gimana caranya. Gitu aja kan. Dan ternyata dalam pandemik itu tahun 2020 dari Maret lockdown sampai Desember, malah kami berhasil jalanin Zoom training 863 sesi. Pecah rekor. Satu hari 3 sesi. Zoom. Buset. Oke, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke ya. So, I don't know. But I have to be positive. Don't pretend nothing to fear. Translate that fear into positive action. Let's do something. I don't know. Do something. If it works, fine. If it doesn't work, let's think again. Oke, dan terakhir teman-teman. Terakhir.
Ini satu pertanyaan yang bagus sekali. Lee Kuan Yew pernah ditanyakan, Mr. Lee, menurut kamu, apakah seorang pemimpin itu lahir aja pemimpin, berarti punya bakat-bakat untuk jadi pemimpin, atau bisa dibelajar? Nah, oke, teman-teman, silakan Anda ketik di chat. Seorang pemimpin itu bisa lahir aja punya unsur-unsur kemampuan pemimpin atau bisa dibelajar. Ayo, silakan ketik di chat. Menurut Anda, born or learn? Oke, born or learn. Oke, menarik ya. Born or learn. Born or learn. Oke. Bisa dipelajari. Sisi apa yang dipelajari? Sisi apa yang dipelajari? Pengetahuannya, keterampilannya, atau karakternya? Aha. Oke. Pengetahuan bisa ditingkatkan? Bisa. Keterampilan bisa ditingkatkan? Bisa. Karakter bisa dibangun lebih bagus? Bisa. Betul kan? Jadi, bisa dibilang, bisa dibelajar, bisa dibentuk sih ya. Karakter bisa dipelajari, betul. Karakter itu nggak bisa dipelajari, Pak. Karakter nggak bisa dipelajari. Karakter harus dibangun dan ditempa. Karakter nggak bisa dipelajari. Karakter itu dibangun lewat masa susah, betul kan? Semakin lewat masa susah, karakternya makin jadi. Oke, maka orang yang dulu pernah hidupnya susah, lebih gampang kasihan orang lain, betul? Lebih gampang bantu orang lain, betul? Ya, gitu. Oke ya. So, nah, ini jawaban kita nih, ya. Kita hanya pilih, oh, born, learn, born. Oke. Tapi Lee Kuan Yew jawabnya berbeda. Keren banget. Dia nggak kasih jawaban born atau learn. Oke, tapi dia kasih jawabannya yang berbeda. Oke ya. Ini ada videonya. Dia benar-benar diwawancara oleh wawancara internasional namanya Charlie Ross. Oke, di UK. Waktu itu dia diundang di Inggris dan diwawancara. Oke, ada di YouTube ya. Ada Lee Kuan Yew interview by Charlie Ross. Oke. Ini. Think about leadership, subject you talked about last night. What is it, in its easy words to use, a leader has to have? And are they qualities you're born with or you learn? If you don't have that natural zest, a desire to do things for other people, not just for yourself and your family, then you can't be a leader. You must have an interest in people. Beyond your own immediate family. And their welfare. You must be able to connect with them. If you don't have that natural zest, the desire to do things for other people, then you cannot be a leader. Jika Anda tidak punya bawaan dari sononya, oke? Antusias, zest itu apa? Zest itu antusiasme, ya, antusias. Oke, kalau Anda tidak punya antusias yang alamiah, bukan diada-adain, dari lubuk hati Anda punya antusias, keinginan untuk lakukan hal-hal untuk orang lain. Kalau Anda tidak punya ya panggilan, tidak punya keinginan yang alamiah ya untuk melakukan hal untuk orang lain, maka nggak cocok Anda jadi leader. Maka Anda tidak bisa jadi leader. Berarti seorang leader harus punya keinginan yang dari dia sendiri untuk lakukan untuk orang lain. Itu leader. Oke? Karena jujur kata teman-teman, memimpin tim itu lebih banyak dukanya daripada sukanya loh. Lebih banyak urut dada dan makan hatinya, betul nggak sih? Kita mau bantu orang, dia malah bertingkah. Betul kan? Kita mau semangatin dia, dia malah acuh tak acuh. Rasa pengen cekek manusia ini, betul kan? Ya kan? Jadi kalau lu dasarnya nggak ada hati untuk membantu orang, you pasti bilang orang ini buang ke laut aja lah. Bodoh amat. Betul kan? Nah,
Dan teman-teman, yang hadir malam ini 98 orang. Ini semua orang-orang yang, dan 98 di sini ya, di tribun kan ada 20 orang, berarti 100-an orang ya. Oke, 100-an orang. Ini semua orang yang dengan sukarela dari hati Anda mau lakukan sesuatu buat orang lain. Anda nggak bisa jadi member Lions Club kalau Anda tidak punya niat membantu orang. Berarti dengan kata lain, anggota Lions Club semua leaders. Anggota Lions Club semua sudah punya bibit leader. Tinggal lu bangun aja karakternya. Bukan keterampilan, karakter. Bangun karakter. Kan bibitnya sudah ada. Lu punya bawaan untuk membantu orang. Berkorban. Tadi siapa bilang? Slave. Betul ya? Iya loh. Menjadi budak buat orang lain. Tuh. A leader at the end of the day is a slave. Yeah. A leader at the end of the day is a slave. Here, this is what it is. Okay? So you took the words exactly. Yeah. This is a leader. Here. Let me find you the slide. Tuh. A 7 leadership. Seorang pemimpin yang melayani orang lain. Seorang pemimpin yang melayani orang lain. Oke. Oke, teman-teman. Kita stop di sini dulu. Nanti ada berita baik yang saya mau sampaikan, tetapi kita stop di sini dulu. Oke? Saya serahkan kepada Mas Yudi untuk take over. Kita kongko-kongko dikit, mau apain terserah. Oke ya? Silakan teman-teman. Saya serahkan ke Mas Yudi yang di tribun. Ya, silakan Mas Yudi. Yes. Di mana Mas Yudi? Oke. Teman-teman, thank you so much. Ya, kalau Anda rasa sesi ini bermanfaat, berikan jempol kepada Lions Club. Silakan berikan jempol kepada Lions Club. Ya, mau ke jempol yang di layar boleh, jempol yang di chat boleh. Berikan jempol kepada Lions Club. Thank you so much. Thank you. Oke, bro, take over, bro. Thank you, Mr. James. Oke, teman-teman, kita akan lanjut nanti ada Q&A. Jadi kita akan buka untuk 3 penanya. Jadi silakan aja di kolom chat, nanti teman-teman Tribun akan menseleksi 3 pertanyaan, kemudian nanti kita juga akan bagi-bagi 10 gift hadiah door prize untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom seminar hari ini. Dan kesempatan malam hari ini ada yang istimewa juga karena sudah ada Ketua Daerah Wilayah 8. Jadi kayaknya harus ada sesuatu yang disampaikan kepada para peserta. Silakan. Karena payah nyari orang penting ini payah biasanya ya kan. Silakan, Dek. Terima kasih MC. Ya, selamat malam Pak James. Selamat malam juga fellow lain semuanya yang luar biasa, terutama ketupat teman dan lain kita Lion Lufty. Ya, termasuk hari ini juga saya lihat tadi di Zoom ada V1 Wakil Gubernur Distrik 1, ya, juga Presiden Premier Arifin, juga V2 ya, saya lihat juga tadi ada Lion Joni Ang. Selamat malam semuanya, terima kasih hari ini kesempatan baik ya, saya diberikan untuk menyampaikan apresiasi malam ini ya, luar biasa sekali. Yang hari ini walaupun ya acara ini ada acara fundraising, kita juga dapat kehormatan luar biasa Pak James bisa mengisi untuk LCM Premier ya. Tapi sedikit saya tadi mengutip apa yang disampaikan James, sangat menarik ya, yaitu seorang pemimpin itu membuat sebuah keputusan sulit, keputusan yang tidak populer. Nah, ini yang luar biasa. Dan saya beberapa waktu lalu juga pernah membuat sebuah keputusan di Lions Club yang membuat tidak populer. Nah, ini saya juga pernah membuat, ya, tapi saya mengutip tadi apa yang disampaikan James, luar biasa sekali. Dan hari ini saya yakin apapun yang disampaikan
Pak James hari ini adalah bisa memberikan dampak dan perubahan bagi Lions Club malam ini yang mendengarkan apa yang sudah kita dapat. Ini adalah hal-hal yang sangat berharga. Saya kira ini yang sangat penting bagi semua yang hari ini yang cukup banyak ya rame walaupun di Zoom, tapi banyak sekali hal berharga yang kita terima untuk perubahan tentunya ke depan baik Lions Club maupun pribadi personal hari ini masing-masing yang hari ini mengikuti Zoom. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, sebelum nanti Pak James juga ada pengumuman mengenai program bootcamp-nya. Kita bagi-bagiin door prize dulu, kita main game dulu boleh? Atau saya umumkan dulu, Bro. Syaratnya adalah semua peserta yang ada di Zoom kita hari ini jangan ada yang keluar, karena nanti kalau misalnya beruntung gitu keluar, itu kita kan kasih ke peserta yang lain gitu ya. Jadi hari ini Bapak sekalian, teman-teman, kita punya 10 gift, 4 kotak dari Auris Nastar, kemudian 3 tumbler eksklusif dan 3 speaker portable. Kita akan bermain di 4 dulu, kita pilih 4 untuk kita bagi nastarnya ya. Oke. Cara mainnya? Wow. Oke. 4 gift ya? Di tampilan Zoom ada ya? Oke. Yes. Tampilan Zoom udah keluar. Oke. Setelah 4 gift ini saya akan kasih tahu berita baiknya. Di situ akan berhenti dan keluar namanya. Oh, berhenti sendiri ya? Enggak usah diberhentikan. Oke. Gas terus. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Asik. Benny. Masih ada orangnya Benny ya? Oke, Benny ada. 1 kotak. Kita masih punya 3 kotak lagi. Untuk Auris Nastar. Lanjut, 3, 2, 1, go. Ini yang kedua. Keluar namanya, oke. Okto Felix Kurniawan. Lumayan, nastarnya enak. Halo. Enak banget. Nanti kalau kita pulang dari sini nggak dibawain, kita protes ya. Kita panitianya, kita kempesi perutnya nanti. Udah 2, masih ada 2 lagi. Ini yang ketiga. Start, 3, 2, 1, go. Siapa namanya? Wah, namanya keren kali. Indiana. Indah Yuliana. Indah Yuliana. Sah ya. Oke, Indah Yuliana orangnya masih dalam. Satu lagi satu kotak nastar dari Auris Nastar. Udah 3, satu lagi. Yuk, 3, 2, 1, gas terus. Siapa coba? Algus. Tadi berharapnya Bang Mirja di dalam kan ada namanya Franciscus Guzali gitu kan. Agus masih ada Gus? Algus ada kan masih ya? Kalau sempat keluar dari Zoom. Cek, Algus nggak ada, skip. Algus nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita skip, kita ganti satu lagi. Coy, satu lagi coy. 3, hah? Wah, Algus hadir? Oh, bukan pakai nama asli ya? Oke, ya udah. Gak apa-apa, berarti sah ya 4 ya? 4
kotak nastar dari Auris Nastar sudah keluar. Kemudian kita lanjut lagi 3 tumbler eksklusif. Ini kalau nanti namanya disebut, tolong langsung lambaikan tangan di chat room ya, biar ketahuan orangnya masih ada atau enggak ya. Tumblernya keren kali. Ini keren nih. Nggak mau, nggak apa-apa, aku bawa pulang. Pak James mau 1. Oke, untuk Pak James 1 nanti bulan 10 ya. Bulan 10 kan mau dateng kan. Oke, 3 tumbler eksklusif. Kita start 3, 2, 1, mulai. Franciscus Gozali. Oh bukan. Jimmy Pandiangan. Pak Jimmy Pandiangan ya? Betul kan? Oh ini kayaknya penguasa perumahan belakang Unimed. Hadir kan? Oke. Pak Jimmy Pandiangan yang pertama. Kedua kita putar lagi 3, 2, 1, go. Siapa dia? Valburi Medan. Siapa namanya Valburi Medan ya? Itu perusahaan soalnya. Sponsor ya. Tolong yang dari Valburi bisa melambaikan tangan ke kamera. Ke kamera ya, bukan di chatroom ya, ke kamera ya. Pertanda Anda menyerah, biar kita kasih ke orang lain maksudnya. Ada? 3. Ada ya? Valburi Medan ada. Oke, berarti sudah 3. Untuk tumblernya udah 3 ya? Dua, 1 lagi. Oke, untuk tumbler 1 lagi. Kita gas. Oke, ini yang ketiga. Penasaran namanya siapa ini? Hendrik. Oke, Hendrik. Tolong melambaikan tangan, Hendrik. Ada melambaikan tangan ya? Kalau nggak melambaikan tangan, lambaikan bendera putih. Ada? Hendrik ada ya? Oke. Oke, baik. Kita masih ada 3 lagi untuk gift hadiah kita, door prize kita hari ini. 3 speaker portable. Untuk sementara sabar. Kita balik dulu ke Jakarta karena ada pengumuman penting dari Pak James. Pak James silakan. Thank you teman-teman. Yes, ya, ada berita baik yang saya mau sampaikan kepada Anda. Dan dari tadi banyak yang kita sudah bahas ya, dari segi like, trust, responsibility, tough decisions, never give up dan sebagainya. Namun intinya ya adalah komunikasi itu adalah kuncinya. Ya, kalau kita bisa komunikasi dengan, walaupun ya komunikasi itu bukan karakter, komunikasi itu adalah keterampilan, kemampuan ya. Tetapi sulit kita mengkomunikasikan keputusan yang sulit sampai orang mau terima dan sebagainya kalau kamu kemampuan komunikasi itu kurang. Oke, encouraging pun perlu komunikasi, betul ya. Menyalurkan rasa takut menjadi tindakan positif pun perlu komunikasi ya. Bertanggung jawab atas keputusan pun perlu komunikasi. Semua perlu komunikasi, oke? Now, dan ya setiap orang ya kadang-kadang ada blind spotnya dari hal-hal tertentu, communicationnya lemah dan sebagainya. Nah, berita baiknya adalah sudah 2,5 tahun saya tidak adakan bootcamp di seluruh Indonesia, manapun nggak ada bootcamp ya. Dan kami memutuskan bootcamp pertama saya sejak pandemi selesai akan berada untuk Medan.
Oke, bootcamp ada untuk Medan ya. Dan bootcamp ini bukan yang pajak-pajak pohon lah, dan nyebrang danau lah, dan bukan itu ya. Bootcamp ini adalah bootcamp untuk communication. Ini the communication camp. Oke, communication camp, how to communicate like a leader bersama saya. 2 hari 1 malam nginep ya, tanggal 9 dan 10 November. Teman-teman silakan catat tanggalnya. 2 hari 1 malam ya, berangkat dari Medan, tiba di Taman Simalam Resort ya, langsung kita ya ada kegiatan-kegiatan sampai malam ya. Malam itu nggak berat teman-teman, sengaja saya nggak buat HP berat-berat gitu. Malam ini habis makan malam kita duduk bersama ngobrol-ngobrol. Nah, inilah istimewa dari communication camp ini akan datang. Saya membuka diri. Malam itu habis dinner kita sudah bisa duduk ngobrol-ngobrol. Anda bebas tanya kepada saya apapun pertanyaannya. Dia berkaitan dengan communication, berkaitan dengan leadership, berkaitan dengan management, berkaitan dengan sales. Silakan. Apa yang bisa saya jawab saja. Oke, berkaitan dengan parenting pun mau jawab, mau tanya silakan. Oke, so itu adalah sesi yang jarang kita adakan. Maksudnya, you can sit down with me from after dinner until maybe about 10 p.m. We can just talk. Ya, atau mau bawa gitar, main gitar, nyanyi-nyanyi juga boleh. Oke, ya, bebas. Oke. Nah, 2 hari 1 malam ya, itu kelebihan dari camp ini yang nggak pernah ada di camp lain. Oke. Ini semua brosur akan bisa dikirim ke Anda lah. Apa yang akan Anda belajar 2 hari 1 malam itu ya. Antara lain ini masih banyak lagi lah. Banyak sekali. Bayangkan dalam 1,5 jam kita bahas di acara ini aja Anda dapat sesuatu yang hopefully bermanfaat. Apalagi 2 hari. Bukan hanya teori, banyak prakteknya, banyak aktivitasnya. Paling enak communication camp, aktivitasnya banyak sekali. Siapa yang perlu ikut ini? Business leader, Anda yang punya usaha, para manajer, kepala departemen, pimpinan cabang, supervisor, orang sales mau ikut juga boleh, silakan. Silakan catat nomor WA ini. Catat nomor WA ini dulu ya, karena ada berita baik yang saya mau sampaikan kepada Anda. Oke. Silakan catat nomor WA ini, atau takut kalau lupa foto aja atau screenshot aja. Oke. Nah, apa yang akan Anda dapat dalam 2 hari 1 malam ini selain dari pelajaran-pelajaran ini semua? Ini ya yang akan Anda dapat adalah 2 full days with me. 2 days, 1 night with me. Ya, 1 night itu sampai jam 10 lah. Setelah itu gue pulang ke kamar masing-masing. Ya, oke ya. Oke, bersama saya. Oke ya. Next. Evening informal Q&A with me on any topic. Apapun yang Anda mau tanya, tanya aja. Kita kongko-kongko aja. Saya jawab sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Oke, ya. Kalau perlu diilustrasikan pakai flip chart supaya kita paham semua. Oke, ya. Of course, ya, makan untuk 2 days full sudah include lah. Oke. Accommodation untuk 2 days pun sudah include ya di Taman Simalam Resort. Oke, ya. Apalagi? Makalah, of course, buku dalam bentuk buku makalah full color akan diberikan kepada Anda, ya, sertifikat juga akan dapat. Oke, ini all in, ya. Nah, camp seperti ini kalau di Jakarta 2 hari 1 malam, fee-nya adalah 5,5 juta rupiah per orang. 5,5 juta rupiah per orang. Oke, itu di Jakarta, dan biasanya seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta untuk ikut ya. Nah, khusus untuk Anda ini bermanfaat banget ya. Investasinya bukan 5,5 juta rupiah, investasinya hanya 3,999,999. Oke, itu normalnya ya. Berita baiknya adalah malam ini adalah malam perdana yang saya umumkan program ini. Malam perdana. Oke, ya. Maka khusus untuk malam perdana ini, fee-nya bukan 3,999, tapi fee-nya hanya 3 juta rupiah saja. Oke, hanya 3 juta rupiah saja. Tetapi karena ini fee yang sangat-sangat istimewa, teman-teman, kami hanya bisa alokasi 20 orang dari yang hadir malam ini. Oke, 20 ini nggak perlu yang hadir malam ini, tapi untuk anggota tim Anda, dari karyawan Anda 5 orang, silakan aja. Pokoknya jatah untuk 3 juta itu adalah hanya untuk 20 orang saja. Oke, ya.
Dan jadi silakan Anda segera WA ke teman-teman di sini. Now, kalau Anda masih belum tahu jumlah orang yang mau ikut, ya, atau siapa yang bisa ikut, nggak apa-apa. Yang penting malam ini Anda WA ke nomor ini untuk memberitahukan bahwa saya berminat. Oke, asal Anda WA ke nomor ini untuk kasih tahu saya berminat mendaftarkan diri atau daftarkan anggota tim saya. Kapan Anda daftar pun nggak apa-apa, tetap harganya 3 juta. Oke, tetap harganya 3 juta. Tapi kalau malam ini Anda tidak WA ke nomor ini, besok baru Anda WA, ya udah kembali ke 399. Oke, malam ini Anda WA tidak perlu kasih tahu siapa yang mau ikut, jumlah orang yang mau ikut, nggak apa-apa. Yang penting WA aja supaya nama Anda tercantum. Oke, Anda sudah indikasikan niatnya untuk mendaftarkan orang. Udah, berapapun yang Anda daftar nanti 3 juta per orang. Oke, verify kan ya. But I encourage you, you have to WA to this number tonight. Oke, nah setelah itu Anda sudah berhak dapat 3 juta, berapapun yang Anda daftar, kapan pun yang Anda daftar, tetapi batasnya 20 orang pertama daftar, udah selesai. Oke, setelah itu kembali ke 399 ya. Dan karena malam ini adalah malam dana ya, fundraising malam ini ya, kami di James Gui Success Center juga mau ikut serta ya, dari 3 juta yang Anda daftarkan ya, Anda invest ya. Nanti jika Anda berkenan, kami ingin juga ikut serta kontribusi 10% dari 3 juta itu, yaitu 300.000 kami akan ya kontribusi juga ke Lions Club. Oke ya, so daftarkan sebanyak mungkin, kami juga bisa bantu sebanyak mungkin. Oke ya, 10% dari 3 juta itu. Oke, itu aja dari saya, Mas Yudi. Silakan take over. So teman-teman take action ya, langsung WA ke nomor itu juga. Oke, silakan. Oke, thank you Mr. James. Teman-teman, sebelum kita akhiri, di ujung sana sudah ada District Governor Lions Club Internasional MD 307A2, Ibu Maria Simamora yang sudah tersambung dan bergabung bersama kita. Ibu Maria Simamora, selamat malam. Selamat malam. Oke, Bu, karena kebagian di closing mungkin ada beberapa hal yang bisa Ibu sampaikan ke teman-teman perihal acara kita malam hari ini, Bu, silakan. Iya. Selamat malam buat kita semua yang saya hormati, terutama Pak James Gui, juga seluruh fellow Lions, Lions Club Medan Premier, dan juga seluruh peserta yang ikut seminar pada malam hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Sangat disayangkan saya tidak bisa mengikuti sesi ini tadi, berhubung karena saya harus memenuhi undangan dari salah satu klub di distrik kami, selaku memenuhi tugas saya sebagai gubernur distrik juga. Jadi mohon maaf Pak, saya tadi tidak bisa ikut, tapi saya yakin seluruh peserta sudah mendapatkan begitu banyak ilmu dari salah seorang motivator terbaik dari negeri ini. Jadi kami berterima kasih atas kehadiran Pak James, juga apresiasi yang sangat tinggi kepada Lions Club Medan Premier, salah satu klub kami. Jadi bisa saya sebutkan, distrik kami memiliki 101 klub, salah satunya adalah Lions Club Medan Premier. Jadi bagi yang semua sudah ikut dalam pelatihan ini, dalam seminar ini, saya yakin leadership-nya sudah meningkat dan pasti akan menjadikan klub yang ada di distrik kami menjadi klub yang sehat semua. Jadi terima kasih banyak Pak, pasti ilmunya berguna bagi kami semua juga, di antara kami banyak juga pelaku usaha dan itu juga akan membawa kebaikan bagi pekerjaannya. Jadi saya tidak berpanjang-panjang lagi, terima kasih untuk semua panitia pelaksana, terutama pada Pak James, juga kepada Lions Club Medan Premier, maka malam ini saya rasa acara bisa kita tutup pada pukul berapa ini sekarang? 21.07. Demikian, terima kasih. Thank you. Dan juga teman-teman Lions Club Medan Premier, thank you so much ya atas kesempatan untuk melayani, dan saya juga mau ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Arifin, Pak Arifin, atas undangannya, atas kesempatan untuk melayani ya. Moga-moga ada kesempatan lagi. Thank you so much. Teman-teman sukses ya. God bless you all. Thank you.
Terima kasih Pak James, terima kasih untuk James Quick Success Center, terima kasih untuk LED Print, terima kasih yang luar biasa untuk teman-teman dari Tribun Medan. Terima kasih juga untuk Nasional Tetap Unggulan NTU Academy. Terima kasih untuk semua panitia, terima kasih untuk semua kru, untuk kerja keras yang luar biasa. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam, sukses untuk kita semuanya.